Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi Bu Afi. Ya, harusnya selamat siang kan ya? Lupa. Oke. Ya, jadi hari ini akan ada presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang materi kita minggu lalu terkait dengan audit kasnya. Maaf, maaf. Mbak kelompok 2 ini ngirim PPT-nya barusan tadi pagi ya? Iya, Bu. Oke. Iya Bu. Ya wes. Ya sudah. Ya langsung aja kita mulai untuk apa namanya materinya, dan saya sebelumnya mohon maaf, saya sebelumnya mohon maaf karena di tempat saya ini ramai sekali ya. Jadi kayak reporter nih. Ya ramai sekali karena sedang ada tradisi desa saya, kampung saya. Apa sih, ruahan ya, berkaitan dengan ruahan. Jadi kalau menjelang menjelang bulan puasa itu, jadi pada ziarah rame-rame satu desa ke makam. Kebetulan makamnya ada di depan rumah saya persis ya, jadi rame gitu, rame orang ya, rame orang aja. Ya, jadi mungkin nanti akan sedikit berisik ya. Oke, kelompok 2 sudah siap, bisa langsung dipresentasikan. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aurelia Salsabila, NIM 1805520177. Yang kedua ada saya sendiri, Skartina Wijisyanisi, NIM 1805520182. Dan yang ketiga ada Nilayitna Mejaviana, NIM 1805520189. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Maaf teman-teman, ini PPT-nya udah ada belum ya? Udah muncul belum? Belum Mbak. Hilang kartunya. Belum. Bentar, Ya. ini sinyalnya lemot. Oke. Atau mungkin kalau kesulitan bisa dari anggota yang lain ya untuk menampilkan PPT-nya. Kalau misalnya tadi Mbak siapa tadi ya? Sinyalnya susah ya, jadi minta tolong sama Iya, Bu. Ini anggota yang lagi saya lain. pakai. Ya, maksudnya Ini kalau lagi masih saya pakai. susah,
sinyalnya bisa anggota lain aja gitu. Apakah sudah muncul? Sudah, Mbak. Oh iya. Untuk audit kas yang slide kedua akan dijelaskan teman saya yaitu Aurelia. Untuk Aurelia silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pada audit kas. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sistem pengendalian kas, yang ketiga ada jenis kesalahan dan penyimpangan kas, yang keempat hasil diskusi. Yang pertama ada pengertian kas. Kas terdiri dari uang tunai, post wesel, certificate check, cashier check, cek pribadi, dan bank draft, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama ada kas di tangan perusahaan dan yang kedua kas di bank. Untuk yang pertama, kas di tangan perusahaan terdiri dari penerimaan kas yang belum disetor ke bank yang berupa uang tunai, post wesel, certificate check, cashier check, cek pribadi, dan bank draft. Saldo kas kecil yang berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Lalu yang kedua, pada kas di bank, yaitu berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sekartina. Next, Nil. Next. Halo? Mbak Nila bisa ituin? Ya Bu, ini sudah di next, sudah di slide pengendalian terhadap kas yang umumnya. Tempuh oleh mungkin kan Saya Bu, yang saya juga itu Nil, pengertian kas. slide saya yang muncul yang apa ya Bu? Pengertian kas. Pengertian kas Nil. Pengertian kas Nil, jajal Dito. Next. Ini sudah saya next. Udah di slide selanjutnya. Ini gimana Bu, mau dilanjut aja tapi slide-nya masih pengertian kas. Kalau misalnya yang nanti slide-nya yang lain gimana? Mungkin koneksi Mbak Nila emang nggak cukup stabil gitu.
Jadi dari Mbak Auril apa dari Mbak Sekar yang nampilin slide-nya? Bu, ini PPT-nya udah tak kirim ke grup. Barangkali teman-teman ada yang punya sinyal bagus, boleh ditampilin nggak? Soalnya ini koneksinya tiga-tiganya lemot semua. Coba buka laptop sih ya. Ini saya coba bantu ya, tapi saya mau download. Oh, udah. Ya kalau masih pada kesulitan nggak apa-apa, saya bantu nih, tapi saya tak download materinya dulu gitu. Terima kasih, Bu. Bu, ini sudah dibantu Ya. teman saya. Chef, Oh, sudah. udah. Oke, oke. Oke, bisa langsung dimulai. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya ada pengembalian terhadap kas yang umumnya ditempuh oleh perusahaan. Antara lain itu ada semua penerimaan uang harus dicatat dan segera disetorkan ke bank. Yang kedua ada membuat laporan kas harian dan secara berkala diadakan pencocokan antara fisik kas dengan saldo menurut catatan.
Yang ketiga ada semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari pejabat yang wewenang. Yang keempat ada semua pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang kelima ada membentuk kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Yang keenam ada harus dipisahkan antara petugas yang mencatat, menyiapkan, dan mengesahkan penerimaan uang. Yang ketujuh ada harus dipisahkan antara petugas yang menandatangani cek dengan petugas yang mencatat pengeluaran kas. Next, selanjutnya ada jenis-jenis kesalahan penyimpangan. Next, Vin. Jadi di sini ada jenis-jenis kesalahan dan penyimpangan. Yang pertama ada penerimaan kas. Penerimaan kas merupakan hasil dari beberapa aktivitas. Contohnya kas yang diterima dari transaksi pendapatan, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan lain-lain. Yang kedua ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran. Yang ketiga ada saldo kas. Saldo kas merupakan kas yang diperlukan melunasi kewajiban serta membayar gaji, dan kebanyakan entitas akan memindahkan kelebihan kas ke bank. Bentuknya itu investasi yang menghasilkan bunga. Selanjutnya akan dijelaskan Lila. Bisa di next Mbak Syafinda. Lalu ada penerimaan kas. Yang pertama, penerimaan kas telah di-store ke bank tetapi belum dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua, penerimaan kas telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas tetapi belum di-store ke bank. Yang ketiga, penerimaan kas telah salah diposting. Yang keempat, penerimaan kas dicatat ke jurnal dengan jumlah yang salah. Yang kelima, pencatatan penerimaan kas dilakukan pada periode akuntansi yang salah. Yang keenam, transaksi antar bank dicatat secara tidak benar. Next, pengeluaran kas. Yang pertama, pengeluaran kas dilakukan tanpa otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pengeluaran kas telah dicatat tetapi cek belum diserahkan atau dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, pengeluaran kas telah dilakukan tetapi belum dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, pengeluaran kas telah salah diposting. Yang kelima, pengeluaran kas dicatat pada periode akuntansi yang salah. Yang keenam, transfer antar bank dicatat secara tidak benar. Next. Saldo kas. Yang pertama, kesalahan penjumlahan dalam rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien. Yang kedua, adanya pos setoran dalam perjalanan yang fiktif. Yang ketiga, adanya cek-cek yang masih beredar yang telah dihapuskan dari rekonsiliasi bank yang dibuat klien untuk menutup kekurangan kas. Pengujian substantif. Yang pertama, pengujian substantif. Yang pertama, prosedur. Pada pengujian substantif, yang pertama ada prosedur inisial. Melakukan prosedur inisial, yang pertama, mengasut saldo kas awal tahun baik untuk kas yang di tangan maupun kas yang di bank. Lalu yang kedua, ada menelaah aktivitas data rekening buku besar dan menyelidiki adanya aktivitas yang nampak tidak biasa. Yang ketiga, mendapatkan data ringkasan mengenai kas yang dipegang perusahaan dan di bank, menentukan keakuratan perhitungan matematisnya dan menentukan kesesuaiannya dengan buku besar. Yang kedua, ada prosedur analitis. Menerapkan prosedur analitis yang pertama membandingkan rasio saldo kas dengan anggaran saldo tahun lalu dan jumlah yang diterapkan. Yang kedua, menghitung kas sebagai bagian dari aktiva lancar dan membandingkan dengan tingkat yang diharapkan. Next. Untuk pengujian substantif selanjutnya, dalam kategori pengujian
detail transaksi, melakukan cut-off test untuk kas, atau pengujian ini juga dilakukan pada saat melakukan pengujian piutang dagang dan utang dagang sebagai salah satu program audit. Yang pertama, melakukan observasi bahwa semua penerimaan kas pada saat sebelum tanggal neraca dimasukkan dalam kas yang ditandatangani atau deposit in transit, dan tidak ada penerimaan untuk periode yang akan datang yang dimasukkan dalam penerimaan periode ini. Menelaah dokumentasi seperti ringkasan penerimaan kas harian, tembusan slip deposito, dan laporan bank yang meliputi beberapa sebelum tanggal neraca dan beberapa hari setelah tanggal neraca. Selanjutnya, mengobservasi cek yang dikeluarkan dan dikirimkan pada saat-saat tanggal neraca dan mengusut kecatatan akuntansi untuk menentukan keakuratan mengobservasi chat yang dikeluarkan dan dikirimkan pada saat-saat tanggal neraca dan pengusutan kecatatan akuntansi untuk menentukan keakuratan pisah batas untuk pengeluaran kas. Selanjutnya, membandingkan hari pengeluaran cek untuk beberapa hari sebelum tanggal neraca dengan pencatatan pengeluaran kas untuk menentukan kelayakan pisah batas. Yang keempat, mengusut ke bank transfer untuk beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menentukan bahwa setiap transfer dicatat dengan tepat sebagai penerimaan dan pengeluaran. Yang kelima, menyiapkan proof of cash untuk rekening bank yang tidak direkonsiliasi atau ada indikasi kecurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Selanjutnya pengujian substantif pada kategori pengujian detail saldo. Selanjutnya menghitung jumlah kas di tangan dan menentukan bahwa jumlah tersebut sudah termasuk di dalam saldo kas. Yang ketujuh ada mengonfirmasi deposito bank dan saldo utang dengan bank. Yang kedelapan ada mengkonfirmasi perjanjian yang lain dengan bank yang berkaitan dengan kredit, compensation balance, dan jaminan utang. Yang kesembilan ada scanning, penelaahan, dan penyiapan rekonsiliasi bank. Yang kesepuluh ada mendapatkan dan menggunakan laporan bank untuk memverifikasi rekonsiliasi bank dan mendeteksi cek yang tidak tercatat dan menganalisa adanya praktik window dressing. Selanjutnya ada pengujian substantif pada kategori penyajian dan pengungkapan. Yang nomor 11-nya itu membandingkan penyajian dengan KAAT atau PABU. Yang pertama ada menentukan bahwa saldo kas telah diidentifikasi dan diklasifikasi secara tepat. Yang B menentukan bahwa overdraft bank kelebihan menarik dana dari bank itu telah direklasifikasi sebagai utang jangka pendek. Yang C menyelidiki manajemen, menelaah korespondensi dengan bank dan pertemuan Dewan Direktur untuk menentukan pengungkapan masalah kredit, jaminan utang, perjanjian compensation balance, dan pembatasan kas yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Aurel. Lalu saya akan menjelaskan tentang kekuatan pengawasan intern kas. Yang pertama ada kekuatan sistem penerimaan kas. Untuk kuesioner yang pertama, apakah terdapat pengawasan yang memadai untuk semua surat masuk? Jawabannya iya. Untuk karakteristik kekuatannya ada otorisasi, pemisahan fungsi, pencatatan yang memadai. Adanya pengawasan semua surat masuk secara memadai, hal ini menunjukkan bahwa otorisasi juga dilaksanakan dengan memadai. Untuk pengujian substantifnya ada observasi, pengecekan dokumen, dan melakukan vouching. Untuk kuesioner yang kedua, apakah dibuat daftar surat masuk oleh petugas yang tidak bertanggung jawab menangani kas? Jawabannya iya. Karakteristik kekuatannya ada pemisahan fungsi yang terdiri dari bagian kas, bagian surat masuk, dan pencatatan. Karena adanya pemisahan fungsi dalam pembuatan daftar surat masuk di antara petugas yang menangani kas sehingga menghasilkan keakuratan informasi. Untuk pengujian substantif yang ditempuh ada observasi pada pegawai dan melakukan wawancara. Next.
Untuk kuesioner nomor 3, apakah secara independen dilakukan rekonsiliasi antara daftar surat masuk dengan catatan akuntansi oleh petugas yang tidak menangani kas? Jawabannya iya. Untuk karakteristik kekuatannya, ada pemisahan fungsi yang terdiri dari pemisahan fungsi dan pembanding. Karena adanya pemisahan fungsi antara daftar surat masuk dengan catatan akuntansi. Untuk pengujian substantifnya, observasi dan pengecekan langsung. Pada kuesioner nomor 4, apakah fungsi pencatatan piutang terpisah dari fungsi kasir? Jawabannya iya. Karakteristik kekuatannya ada pemisahan fungsi yang terdiri dari fungsi piutang dan fungsi kasir. Lalu ada pencatatan juga. Karena adanya pemisahan fungsi antara pencatatan piutang dengan kasir, sehingga meminimalisir kemungkinan kecurangan memanipulasi data piutang dengan jumlah uang yang diterima. Untuk pengujian substantifnya ada observasi dan pengecekan dokumen. Pada kuesioner nomor 5, apakah bukti setor bank diterima oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyetor? Jawabannya iya. Untuk karakteristik kekuatannya ada pemisahan fungsi yang terdiri dari fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Penerimaan bukti setor terpisah dengan penyetor, hal ini mempermudah dan sebagai bukti pencatatan oleh bagian akuntansi. Pengujian substantifnya ada observasi tentang pemisahan fungsi antara fungsi-fungsi yang terkait serta melakukan pengamatan terhadap sistem penerimaan kas di perusahaan dan melakukan pengecekan langsung terhadap bukti store. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Skar. Selanjutnya ada kuesioner nomor 8. Apakah diselenggarakan catatan secara independen mengenai penjualan tunai? Jawabannya ya. Karakteristik kekuatannya itu ada pembandingnya itu pencatatan penerimaan kas dengan pos-pos rekonsiliasi. Yang kedua ada pencatatan transaksi secara memadai yang terdiri dari pengawasan masukan dan pengawasan proses. Karena adanya pencatatan penjualan tunai secara independen itu agar resiko kecurangan itu dapat diminimalisir. Pengujian yang ditempuh itu ada pengecekan langsung, observasi, wawancara, rekalkulasi, atau perhitungan ulang. Terus yang selanjutnya ada kuesioner nomor 9. Apakah penjualan tunai dengan menggunakan faktur, pita register kas direkonsiliasi oleh petugas yang independen? Jawabannya ya. Karena karakteristik kekuatannya itu ada pembandingan, yang kedua ada pemisahan fungsi, yang ketiga ada pencatatan. Adanya otorisasi oleh petugas yang independen yang tidak terikat sehingga transaksi itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengujian substantif yang ditempuh itu ada rekalkulasi, terus observasi, pengecekan langsung. Selanjutnya ada kekuatan sistem pengeluaran kas. Kuesioner nomor 3-nya, apakah pendatatanganan cek diotorisasi oleh Dewan Komisaris? Jawabannya ya. Karakteristik kekuatannya otorisasi. Adanya otorisasi oleh Dewan Komisaris atas penandatanganan cek. Pengujian substantif yang ditempuh itu ada pengecekan terhadap dokumen, terus ada observasi. Yang ketiga ada wawancara mengenai bukti keabsahan tanda tangan. Yang keempat ada memeriksa semua cek yang digunakan. Selanjutnya kuesioner nomor 4. Apakah diperlukan 2 buah tanda tangan setiap cek? Jawabannya ya. Karakteristik kekuatannya itu ada akses terhadap aktiva. Cek yang digunakan itu bernomor urut cetak. Pengujian substantif yang ditempuh itu ada pengecekan langsung dan penelusuran. Kuesioner nomor 5.
Apakah cek bernomor urut cetak? Jawabannya ya. Karakteristik kekuatannya itu akses terhadap aktiva. Iya benar. Cek yang digunakan itu bernomor urut. Pengujian substantifnya pengecekan langsung dan penelusuran. Selanjutnya ada kuesioner nomor 6. Apakah perusahaan tidak pernah mengeluarkan cek kosong? Jawabannya ya. Karakteristik kekuatannya itu pelaksanaan transaksi, yang kedua pengawasan masukan, yang ketiga ada otorisasi, yang keempat ada pencatatan. Jadi pelaksanaan transaksi itu perusahaan berjalan lancar tanpa mengeluarkan cek kosong. Keterangan dari pengawasan masukannya itu, pengawasan dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada di dalam perusahaan termasuk cek masuk ataupun cek keluar. Pengujian substantifnya itu ada pengecekan langsung semua cek masuk dan keluar. Setelah itu ada penelusuran. Selanjutnya kuesioner nomor 7. Apakah semua pengeluaran kas kecuali kas kecil dilakukan dengan menggunakan cek? Jawabannya ya. Karakteristik kekuatannya itu pelaksanaan transaksi dan akses terhadap aktiva. Penggunaan cek untuk semua pengeluaran kas itu kecuali untuk pengeluaran kas kecil. Pengujian substantifnya ada pengecekan langsung semua cek masuk dan keluar. Pengujian substantif yang ditempuh itu ada observasi, terus pengecekan langsung. Selanjutnya ada kekuatan sistem saldo kas. Kuesionernya adalah apakah setiap bulan dibuat rekonsiliasi? Jawabannya ya. Karakteristik kekuatannya itu ada pembandingan. Melakukan pembandingan antara rekening koran, laporan bank, cek register akun bank, dan buku penerimaan bank. Pengujian substantif yang ditempuh itu ada pengecekan langsung oleh direktur akuntansi dan rekalkulasi. Selanjutnya akan dijelaskan Mbak Nila. Ya, selanjutnya ada kelemahan pengawasan intern kas. Dalam kelemahan sistem penerimaan kas, kuesioner nomor 2, apakah petugas penerimaan surat juga melakukan pencatatan? Jawabannya tidak. Untuk karakteristik kelemahannya, ada tidak melakukan pencatatan dan tidak ada akses terhadap akun. Tidak dilakukannya pencatatan terhadap semua surat masuk yang diterima, dan tidak dilakukan pengawasan terhadap aktiva atau surat masuk yang diterima. Untuk pengujian substantif yang digunakan yaitu ada observasi, lalu ada pengecekan langsung, dan penelusuran. Untuk kuesioner nomor 5, apakah penyetoran uang ke bank dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran? Karakteristik kelemahannya yaitu perangkapan fungsi, adanya penyelewengan setoran. Pengujian substantif yang digunakan yaitu observasi sistem penerimaan kas dan prosedur pengendalian intern, lalu ada pengecekan dokumen atau memeriksa. Untuk kuesioner nomor 10, apakah semua penerimaan kas segera di-store ke bank? Jawabannya tidak. Karakteristik kelemahannya yaitu pelaksanaan transaksi. Yang kedua tidak ada akses terhadap aktiva. Penerimaan kas
tidak dilakukan penyetoran setiap hari, sehingga kemungkinan menimbulkan penyimpangan terhadap kas. Untuk pengujian substantif yang ditempuh yaitu observasi fisik, memeriksa daftar penerimaan kas, dan yang kedua memeriksa laporan rekonsiliasi bank. Next, untuk kelemahan sistem pengeluaran kas. Yang pertama ada kuesioner nomor 1, apakah fungsi penandatanganan cek terpisah dari fungsi persetujuan pembayaran? Untuk karakteristik kelemahannya ada perangkapan fungsi dan otorisasi. Tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi penandatanganan cek dengan pemisahan fungsi persetujuan pembayaran. Untuk pengujian substantif yang digunakan, yaitu melakukan observasi atau pengamatan secara berkelanjutan, pengecekan dokumen. Next. Kelemahan sistem pengeluaran kas lagi, yaitu kuesioner nomor 2, apakah fungsi penandatanganan cek terpisah dari fungsi akuntansi? Untuk karakteristik kelemahannya yaitu perangkapan fungsi. Pengeluaran kas atau penandatanganan cek telah dilakukan tapi belum dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Adanya rekayasa, pengeluaran kas dicatat pada periode yang salah. Ujian substantifnya yaitu penelusuran, observasi, pengecekan dokumen. Untuk kuesioner nomor 8, pertanyaannya, apakah terdapat pengawasan yang memadai atas belangko cek? Jawabannya ya. Untuk karakteristik kelemahannya, tidak ada akses terhadap aktiva. Adanya penyalahgunaan cek tidak sesuai dengan tujuan. Adanya rekayasa cek. Untuk pengujian substantif yang ditempuh yaitu penelusuran. Next. Untuk kelemahan pengawasan intern sistem saldo kas. Kuesioner nomor 2, apakah laporan bank dikirim secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank? Jawabannya ya. Untuk karakteristik kelemahannya ada pelaksanaan transaksi dan pembandingan. Laporan bank dikirim secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank. Dan ada direktur akuntansi membandingkan penerimaan harian dengan tebusan bukti store bank. Pengujian substantif yang ditempuh yaitu pengecekan langsung. Kuesioner nomor 3, pertanyaannya apakah rekonsiliasi bank dibuat oleh petugas yang independen? Jawabannya tidak. Karakteristik kelemahan yang adalah pencatatan rekonsiliasi bank dibuat oleh petugas yang tidak independen. Rekayasa laporan, kesalahan penjumlahan dalam rekonsiliasi bank, adanya postoran dalam perjalanan fisik, adanya cek-cek yang masih beredar yang dihapuskan dari rekonsiliasi bank untuk menutup kekurangan kas. Pengujian substantif yang digunakan yaitu pengecekan langsung, observasi, dan penelusuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Oke, ya terima kasih pada kelompok 2 atas presentasinya. Ya, langsung saja kita mulai sesi diskusinya. Silakan yang bertanya. Mbak jangan di close dulu Mbak. Kepada kelompok 2. Oke, perkenalan Mbak Fani. Perkenalkan, nama saya Fami Sucitra Pursandi, NIM 1805520211. Terkait kuesioner, jawaban kuesioner yang pada penerimaan kas nomor 5 sama saldo kas nomor 2 itu antara jawaban yang sudah saya siapkan sama jawaban dari nomor itu ada. Oke. Yang nomor 5. Mungkin bisa ditampilin Mbak slide-nya. Apakah penyetoran uang bank
Yang nomor 5, apakah penyetoran uang ke bank dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran? Nah, kuesionernya itu menjawab ya. Dan itu kalau jawaban di saya itu masuknya ke kekuatan pengawasan intern pada penerimaan kas. Sedangkan di kelompok penyaji itu masuk ke dalam kelemahan. Alasan saya masuk ke dalam kekuatan itu karena terkait hal tersebut itu adanya otorisasi petugas yang tepat untuk penyetoran uang. Jadi petugas yang mau menyetor berarti yang sudah menyiapkan setoran. Nah, sedangkan di kelompok penyaji itu kan dimasukkan ke dalam kelemahan karena alasannya itu karena perangkap fungsi. Yang ingin saya tanyakan, misalkan itu termasuk perangkap fungsi, lalu petugas yang menyetor itu berarti bagian apa dan siapa? Oke. Terus itu yang kuesioner nomor 5 gitu. Iya. Terus yang kuesioner terkait saldo kas yang nomor 2 itu kan bunyinya seperti ini. Apakah laporan bank dikirimkan secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank? Jawabannya iya. Nah, kalau di jawaban saya itu masuk ke dalam kekuatan. Karena kan laporan bank itu diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi. Jadi saya jawabnya ya. Jadi saya masukkan ke dalam kekuatan. Nah, sedangkan di kelompok penyaji itu hal tersebut masuk ke dalam kelemahan. Alasannya itu kenapa terkait kedua transaksi tersebut mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, berarti pertanyaannya kenapa dari 2 jenis jawaban kuesioner tadi ya, itu kelompok 2 memilih itu ke dalam kelemahan pengawasan intern gitu ya. Gitu, Ati. Oke, yuk silakan yang kedua. Pertanyaan siapa? Silakan. Tidak hanya sekedar pengujian pengendalian, tapi juga dari pengujian substantifnya boleh ya untuk dipertanyakan. Kita diskusikan bareng-bareng. Izin bertanya. Oke, Mbak. Nama saya Aina Al-Fatihah. Nim? Saya mau bertanya tentang 180179. Saya mau bertanya, itu kan tadi pengujian substantifnya yang disebutkan banyak banget. Nah, menurut kelompok 2 itu pengujian yang paling efektif dan efisien dilakukan oleh auditor itu yang mana? Terima kasih. Oke. Yang lain? Yuk, setidaknya ada 3 pertanyaan. Bu, mau nanya, nama saya Pujinia Lestari, NIM 0186. Di kuesioner nomor 7, yang bunyinya apakah bukti store bank diterima oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyetor dimasukkan ke kekuatan, tapi pengujian substantifnya hanya observasi. Sedangkan menurut saya itu juga diperlukan wawancara. Bagaimana pendapat dari kelompok 2? Oke, kelompok 2 bagaimana pendapatnya? Kenapa cuma pakai pengujian observasi aja gitu ya? Apa tidak bisa pakai metode yang lain? Iya, Bu. Oke, gitu silakan kelompok 2. Mau dijawab yang mana dulu, Mbak Fani, Ainaya, Mbak Pujinia, silakan. Adu argumen, ya adu argumen. Terus kita sama-sama menilai. Oh iya ya, lebih cocok pakai metode yang mana ya, kayak gitu ya. Jadi semua jawaban tuh benar, semua pendapat tuh benar. Cuman kita balik lagi ke
metode mana yang bisa lebih efektif sekaligus efisien untuk membuktikan kebenaran yang ada kayak gitu. Ya, silakan kelompok 2. Bu, saya akan menjawab. Oke. Untuk kuesioner nomor 7, mengapa dilakukan observasi saja? Karena jika kita menggunakan observasi itu aktivitasnya, jadi kita tuh tahu gimana gitu loh Bu, aktivitas yang ada di situ. Jika ada yang menambahkan lagi, boleh. Oke, kalau menurut Mbak Pujinia gimana? Seharusnya selain observasi apa? Atau bisa tolong Mbak itu slide-nya ditampilin dulu Mbak yang dibahas. Minta tolong Syafinda itu slide ke-15. Kalau menurut saya, Bu, bisa juga dengan wawancara. Jadi dengan wawancara dengan petugas penyetor itu, si auditor dapat memperoleh bukti lisan langsung dari petugas penyetoran. Seperti itu, Bu. Oke, menurut Mbak Pujinia harusnya ada tambahan wawancara gitu ya. Ya, dua-duanya bisa dipakai semua. Nomor 7 ini apa? Bukti setor bank diterima oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyetor. Jawabannya ya. Oke, kalau observasi itu berarti kita atau auditor gitu, apa namanya? Bentar. Jadi auditor itu kalau namanya observasi itu harus mengamati secara langsung. Ya, berarti ketika perusahaan itu pas ada transaksi, ada aktivitas melakukan bukti setor, ya situlah si auditor itu bisa mengamati, oh ya itu ceknya di bawah, oh ya itu bukti sudah diserahkan, seperti itu observasi. Nah kira-kira auditor tahu nggak kapan waktu perusahaan itu akan melakukan penyetoran, kapan waktu perusahaan itu menyerahkan bukti setornya kayak gitu ya. Karena observasi itu sebaiknya dilakukan memang tanpa sepengetahuan dari klien. Jadi maksudnya kayak seolah-olah nggak melihat, seolah-olah nggak memantau, padahal auditor itu sedang mencari bukti. Nah, seperti itu ya. Kalau auditor datang ngomong, besok saya observasi ya, mau lihat bukti setornya, cara kalian menyerahkan bukti setor, ya itu pasti sudah disetting kan dari klien agar sesuai SOP, sesuai pengendalian internalnya gitu. Nah, selain dari observasi, maka akan lebih mudah itu melihat, kan situ sudah ada keterangan karakteristik kekuatan ya, ada pemisahan fungsi, ada pencatatan. Jadi lihat dokumennya, ya dilihat dokumennya, apakah dokumen yang bukti setor itu sudah ditandatangani atau sudah diterima oleh direktur akuntansi. Ya, kalau misalnya memang sudah diterima oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyetor, di situ keterangannya petugas adalah direktur akuntansi. Berarti seharusnya dokumen setoran bank itu ada di tempat direktur akuntansi berada. Nah, itu tinggal dicek aja di ruangan direktur akuntansi, ada nggak bukti-bukti setor banknya. Kalau nggak ada, berarti bukti setor diserahkan ke siapa dong, kan kayak gitu ya. Itu bisa sebagai pengujiannya. Wawancara juga bisa ya, bisa dilakukan oleh 12 pihak. Jadi semuanya bisa.
Tinggal kita menilai mana yang paling efektif dan paling efisien untuk bisa membuktikan kebenaran dari transaksi tersebut. Oke, begitu jawaban dari Mbak Bujini ya. Terus jawaban yang lain Mbak Fani atau Aina ya, silakan. Ibu, boleh minta tolong untuk Mbak Fani pertanyaannya diulang. Soalnya tadi di tempat saya putus-putus. Terima kasih. Oke, Mbak Fani bisa Mbak tolong diulang ya Mbak. Siap, Bu. Jadi tadi kan terkait jawaban dari kuesioner yang nomor 5 yang penerimaan kas dan nomor 2 yang tentang saldo kas, itu antara kelompok pengaji dan jawaban yang sudah saya siapkan itu ada perbedaan. Yang pertama dulu ya, yang nomor 5. Yang nomor 5 itu kan kuesionernya berbunyi seperti ini. Apakah penyetoran uang ke bank dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran? Lalu jawaban dari kuesionernya itu ya. Nah, untuk hal tersebut, kalau saya masukkan ke dalam kekuatan karena itu tuh ada kaitannya sama adanya otorisasi petugas yang tepat untuk penyetoran uang. Jadi yang mau setor berarti yang udah menyiapkan setoran. Tetapi kalau di kelompok penyaji, untuk hal tersebut itu masuk ke kelemahan karena alasannya itu ada perangkapan fungsi gitu. Nah, terus pertanyaannya untuk yang nomor 5 itu, kalau misalkan itu ada perangkapan fungsi, berarti yang menyetor ke bank itu siapa dan yang menyiapkan setoran itu siapa, kan berarti ada orang yang berbeda kan. Nah, itu yang nomor 5. Bagaimana Nila yang nomor 5? Kan sudah bisa dilihat. Yang nomor 5 sudah. Ya, sudah. Lalu yang transaksi kedua, yang saldo kas, kalau saya itu kan kuesionernya berbunyi seperti ini. Apakah laporan bank dikirimkan secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank? Kuesioner menjawab ya. Nah, kalau di saya itu saya masukkan ke dalam kekuatan. Karena laporan bank itu kan diperlukan untuk membuat rekonsiliasi. Jadi dikirimkan secara langsung kepada petugas yang membuat. Maka saya masukkan ke dalam kekuatan. Sedangkan di kelompok penyaji itu kan masukkan ke dalam kelemahan. Itu alasannya apa? Minta tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, begitu pertanyaan dari Mbak Fani. Atau mau menjawab dulu pertanyaan dari Mbak Aina ya? Ya, udah. Jawaban Mbak Aina ya. Pengujian substantifnya apa nih yang paling efektif dan efisien untuk akun kas? Bu, mau jawab pertanyaannya Fani yang kuesioner 2. Oh, ya udah. Tadi dulu. Iya, pada kuesioner kelompok kami kan di sini apakah laporan bank dikirimkan secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank, ini kan jawabannya ya. Dan masuknya kelemahan karena masuk kelemahan karena itu kadang perusahaan itu melakukan pencatatan tapi itu bank
belum mencatatnya. Jadi tuh kalau dalam proses rekonsiliasi itu kadang tuh kayak yang satu belum nyatet, yang satu udah nyatet gitu. Jadi ini masuknya ke kelemahan. Minta tolong Mbak Syafinda, bisa dimunculin kuesioner yang dimaksud. Ini yang slide 24, Vin. Ya, yang nomor 2 ya? Iya, Bu. Oke, apakah laporan bank dikirim secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank? Jawabannya iya. Ini masuk ke kelemahan. Oke, menurut Mbak Fani ini adalah kekuatan ya, Mbak ya? Iya, Bu. Kalau saya masuknya kekuatan. Oke. Kalau kelompok 2 masuknya kelemahan. Alasannya kenapa, Mbak? Kelompok 2 kelemahan, Mbak? Karena tuh terkadang perusahaan itu telah melakukan pencatatan tapi bank belum mencatat, jadi masuknya ke kelemahan. Oke, lah ya ini makanya kan akhirnya dikirimkan laporan banknya. Ibu, saya akan menambahkan jawaban dari Oke, Mbak Nila. Ya. Oke, Mbak Nila dulu. Laporan bank kan dikirim secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi. Itu kan direktur akuntansi. Direktur akuntansinya membandingkan penerimaan harian dengan tebusan bukti di bank. Begitu, Bu, tambahannya. Terima kasih. Oke, itu termasuk kelemahan ya, kelompok 2. Iya, Bu. Iya, Bu, menurut kelompok kami kelemahan. Oke, ya nggak apa-apa ya. Oke, Mbak Fani gimana? Kalau buat Mbak Fani? Kalau menurut saya itu kenapa dimasukkan ke kekuatan itu karena kan laporan bank itu kan diperlukan untuk membuat rekonsiliasi gitu antara catatan perusahaan sama catatan di bank. Betul. Nah, jadi untuk kuesioner tersebut itu kan apakah laporan bank dikirimkan secara langsung kepada petugas yang membuat rekonsiliasi bank. Jadi saya masukkan ke dalam kekuatan karena udah bagus karena laporannya itu langsung dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan yaitu yang membuat rekonsiliasi. Oke, ya. Baik, sini saya tambahkan jawaban ya. Jadi kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Ya. Semuanya udah paham rekonsiliasi bank atau ada yang masih belum paham gitu yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? Boleh angkat tangan, kita udah fitur angkat tangan, atau boleh aktifkan mikrofon Anda yang dimaksud kalau Bu saya masih kurang paham yang dimaksud rekonsiliasi bank kayak gitu. Silakan. Ada yang masih belum paham? Oke, ya kalau sudah paham semua, maka saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak gitu ya. Jadi rekonsiliasi bank tuh fungsinya apa sih? Fungsinya adalah membandingkan ya. Membandingkan apa yang dibandingkan antara catatan keuangan ya, terutama untuk transaksi yang berkaitan dengan bank ya, itu setoran kayak gitu kan. Catatan keuangan di perusahaan dengan catatan yang sudah dibikin oleh bank. Ibaratnya kalau Anda nabung dari hasil uang jajan Anda, setiap kali Anda setor ke bank, Anda nyatet sendiri, oh jajanku bulan Maret aku setorin ke bank atau aku tabungin ke bank itu 500. Bulan Februari kemarin 500, Januari kemarin 500. Seharusnya selama 3 bulan ini saldoku di bank itu ada 1.500.000. Seharusnya seperti itu. Nah, kita cek buku tabungan kita nih, bener nggak? Ada saldo segitu. Januari 500, Februari 500, Maret 500, dan saldo akhir totalnya 1.500.000. Itu yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Ya, jadi perusahaan membandingkan antara catatan yang dimiliki perusahaan dengan catatan yang dimiliki oleh bank. Idealnya atau baiknya, laporan bank
ya atau catatan bank itu sebaiknya bagus nggak sih kalau dikirim atau diserahkan ke orang yang membuat rekonsiliasi atau orang yang bikin perbandingan antara catatan keuangan dengan catatan bank. Kira-kira hal itu tuh baik atau buruk? Baik, Ya. Bu. Baik ya, Mbak Puji. Oke. Yang lain? Kalau menurut saya baik. Baik. Oke. Yang lain? Menurut saya baik. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam kekuatan, ya, karena petugas yang membuat rekonsiliasi bank itu adalah petugas yang berbeda dengan orang yang membuat catatan keuangan. Memang seharusnya berbeda. Kenapa harus berbeda? Agar tidak ada celah atau mengurangi potensi manipulasi dari catatan yang sudah dibuat oleh petugas catatan keuangan. Saya gampangin aja, misalnya saya sama Mbak Fani gitu ya. Mbak Fani adalah orang yang mencatat keuangan di perusahaan. Saya yang bertugas membuat rekonsiliasi atau membuat perbandingan antara catatannya Mbak Fani dengan catatan yang dikirim oleh bank. Kalau catatan yang dikirim oleh bank atau laporan bank itu dikasih ke Mbak Fani yang merupakan orang yang bikin catatan keuangan bank, kira-kira Mbak Fani bisa ngubah atau ngotak-ngatik catatan sebelumnya nggak? Bisa, Bu. Sangat bisa, ya. Bisa, Karena Bu, Mbak Fani bikin sendiri, nerima laporan dari bank, oh iya ya ini kok ada yang salah ya kemarin ya, waduh ketahuan nih, udah tak ganti aja, itu bisa. Tapi kalau laporan itu dikirimnya ke saya adalah orang yang bikin rekonsiliasi bank, saya nggak tahu, saya nggak bikin catatan keuangan perusahaan, saya cuma nerima catatan dari Mbak Fani, dan saya nerima catatan dari bank, saya bandingin, mana yang cocok, mana yang tidak, ada selisih atau enggak, itu akan lebih baik lagi SOP-nya, ya, akan lebih baik lagi pendampingannya. Kenapa? Karena saya bisa mengecek, oh Mbak Fani kerjanya beres nggak ya? Oh Mbak Fani kok kerjanya nggak beres ya? Ini banyak banget nih selisihnya, ini uang-uangnya kemana nih? Wah, tanya nih, kita harus tanya nih ke Mbak Fani. Kayak gitu ya, fungsi dari si pembuat rekonsiliasi. Kemudian sekaligus, jadi benar ya, pengujian karakteristik kekuatannya itu dari pelaksanaan transaksi dan perbandingan ya, memang karena rekonsiliasi itu kan untuk membandingkan catatan antara yang dimiliki oleh perusahaan ya dan catatan yang dimiliki oleh bank. Karena kenapa? Karena di situ pasti akan selalu ada selisih. Selisih itu terjadi karena mungkin cek yang masih beredar atau karena ada setoran dalam perjalanan. Nah, itu tinggal dicek selisihnya, benar nggak? Ada selisih misalnya 100 juta. Oh, ternyata 100 juta setelah ditelusuri, oh masih ada cek yang beredar, oh masih ada setoran dalam perjalanan. Kalau hasil selisih yang hasil selisih yang timbul itu cocok dengan jumlah cek yang beredar, jumlah setoran dalam perjalanan, maka selisih tersebut ibaratnya termaafkan gitu ya, karena ya memang faktanya masih ada cek yang beredar dan masih ada setoran dalam perjalanan. Tapi kalau misalnya terjadi selisih yang tidak diketahui asal usulnya, tidak diketahui selisih ini hilang kemana atau dalam bentuk apa nggak diketahui, maka bisa kita patut diduga bahwa petugas yang mencatat mungkin ya, atau petugas yang melakukan setoran dalam perjalanan itu melakukan tindakan kecurangan seperti itu ya. Jadi untuk kuesioner nomor 2 ini sebaiknya memang berada di poin kekuatan ya, karena bagus ya laporan bulanan bank itu langsung dikirim ke petugas yang bikin rekonsiliasi, bukan ke petugas yang melakukan pencatatan keuangan pada umumnya. Atau kasir ya, kalau bahasa itunya kan kasir, bahasa perusahaan yang kita cek ya. Kemudian tadi sudah semua pertanyaan Mbak Fani? Kurang satu ya kayaknya ya? Yang transaksi nomor 5, Ibu. Oh ya, ini ya, penyetoran uang dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran ya? Iya, Bu. Oke, yuk silakan kita dengar pendapat dari kelompok 2. Jalan. Oke, yuk. Mbak kelompok 2. Ini masuk ke dalam kelemahan. Oke, Mbak.
Bisa dijelaskan Mbak alasan masuk ke dalam kelemahan Mbak? Baik Bu, sebentar deh. Mohon maaf Bu, saya akan menjawab pertanyaan lagi bagian satu. Oke, boleh. Pengujian yang efektif untuk menggunakan auditor itu adalah pengujian rincian atas transaksi. Karena pengujian rincian atas transaksi itu melibatkan penelusuran dan pemeriksaan. Nah, fokus auditor itu dalam melakukan pengujian ini adalah penemuan kesalahan moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian. Dalam pengujian tersebut, audit menggunakan bukti yang diperoleh tentang beberapa faktor seluruh pembebetan dan pengkajian secara individual dalam sebuah akun untuk membuat kesimpulan. Pengujian atas transaksi biasanya lebih banyak memakan waktu, hingga lebih banyak daripada prosedur analitik. Walaupun masih lebih mudah dibanding pengujian atas saldo. Apakah bisa diterima? Oke, jawaban dari kelompok 2 adalah melakukan pengujian rinci. Ya, terkait dengan saldo kas. Gimana Mbak Aina ya? Nah, berarti itu menurut kelompok 2 itu harus melakukan pengujian rincian gitu. Tapi kalau menurutku itu auditor kalau berhubungan dengan kas itu yang paling utama itu harus kas opnam terlebih dahulu di hadapan karyawan yang ada di situ. Terus baru minta dokumen-dokumen pendukungnya. Oke, ya. Jadi memang terkait dengan akun kas, ya kas itu kan kita auditor cuma lihatnya di nominal ya, nominalnya 1 juta, nominal 100 juta, tapi wujud fisiknya mana nih? Nah itu harus dicek ya. Jadi benar prosedurnya salah satu dari prosedur penting dan itu pasti harus dilakukan ya oleh auditor terkait dengan akun kas adalah melakukan cash opnam atau melakukan pemeriksaan secara fisik. Ya, fisik itu berarti wujud nyata duitnya tuh. Duitnya tuh berupa apa ya? Uang kertasnya berapa tuh dihitung, pecahan dari 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 sampai 100.000 tuh dihitung per lembarnya dan per jumlahnya. Uang recehannya juga dihitung. Yang 100 berapa, 200 berapa, 500 berapa, 1.000-an berapa. Itu dihitung semua ya, itu namanya cash opnam. Kemudian kalau terkait dengan akun yang saldo kas yang ada di bank ya berarti lewat rekonsiliasi bank, juga lewat laporan dari laporan rekening koran dari bank yang dimaksud. Kemudian auditor juga bisa bertanya ya, melakukan wawancara ke banknya, benar nggak kalau klien kita tuh memiliki akun rekening di bank tersebut, seperti itu. Baru untuk pengujian-pengujian yang lainnya bisa ditambahkan ya. Tapi kalau memang kas itu memang utamanya pasti melakukan cash opnam, tidak mungkin tidak, sudah hukum wajib. Oke? Kemudian ini udah selesai ya? Gimana? Kelompok 2 udah selesai? Masih kurang yang punyanya Fani, Bu. Masih kurang punyanya Fani, Bu. Oke, yuk. Ini aja. Nanti kan kita analisis bareng-bareng. Jadi ya Mbak kelompok 2, kenapa menggolongkan ya, yang poin nomor 5 itu dalam kelemahan.
Ibu, saya boleh berpendapat nggak, Bu? Boleh. Kalau menurut saya itu yang punya Fani itu benar, Bu. Soalnya untuk petugas penyetor itu memang harus tugas penyetoran bank. Namun nanti kalau udah di store kan mesti mendapat bukti store. Nah, bukti store-nya itu berhubungan dengan kuesioner nomor 7. Jadi yang menerima bukti store-nya itu menerima bukti store, yaitu direktur akuntansi. Jadi untuk penyetornya tetap harus dilakukan oleh petugas penyetor gitu. Kalau menurutku, itu benar masuk di dalam kekuatan gitu. Oke ya. Jadi menurut Ibu, saya mau berpendapat juga. Jadi kalau menurut saya itu benar kelompok 2 masuknya kelemahan karena memang adanya perangkap fungsi. Jadi di mana kalau audit itu bagusnya ketika adanya pemisahan fungsi antara fungsi satu dengan fungsi yang lain untuk menghindari terjadinya kecurangan. Contohnya misal kalau yang nyetor uang dan yang menyiapkan orang itu bisa aja yang menyiapkan orang itu mengurangi untuk disetor gitu loh, Bu. Jadi kayak misal ada pemisahan fungsi, nanti kan bakalan terjadi dengan baik. Lalu nanti diserahkan ke direkturnya, itu juga hasilnya sama gitu. Kalau menurut pendapat saya, Bu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Langsung saja kita simpulkan gitu ya. Untuk penyetoran uang di bank, apakah dilakukan oleh petugas yang sama dengan yang menyiapkan setoran? Oke, idealnya kalau secara kekuatan, ya, secara kekuatan fundamental, sebaiknya memang dilakukan oleh orang yang berbeda. Gitu ya, dilakukan oleh orang yang berbeda. Kenapa? Ya, pertama untuk mengurangi potensi adanya kecurangan. Kalau si yang menyiapkan uang setoran dengan kalau dia nyetorin sendiri, itu bisa terjadi kecurangan. Apa sih kecurangannya? Ya, entah itu kasnya dipakai dulu lah, atau uangnya yang disetorkan tidak lengkap, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu mengurangi potensi terjadinya kecurangan, penyalahgunaan kas. Tetapi balik lagi ke dalam besarnya dari perusahaan yang ada. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks aktivitas ya, atau aktivitas di dalam perusahaan, maka akan semakin kompleks juga, semakin rumit juga internalnya. Ya, jadi pemisahan fungsi untuk terkait nomor 5 ini bisa terjadi. Tetapi kalau misalnya perusahaan itu memang tidak besar, kemudian aktivitasnya itu sedikit gitu, kemudian karyawannya juga terbatas, ya bisa saja untuk penyetoran uang dilakukan dengan petugas yang sama. Hanya saja untuk jika dilakukan oleh orang yang sama, itu harus ada pengendalian internal yang lain yang bisa memastikan transaksi penyetoran uang ini dilakukan secara tepat. Ya, misalnya harus wajib dilakukan ya antara yang menyiapkan setoran dengan yang menyetorkan ke bank itu harus selesai dalam waktu 1 hari, misalnya seperti itu. Dan bukti setor harus segera dikirimkan juga di hari yang sama kepada direktur keuangan, misalnya kayak gitu. Itu bisa ya, jadi bisa sebagai kekuatan karena meskipun dilakukan oleh orang yang sama, tetapi ada kriteria-kriteria lain yang bisa menutupi atau bisa mengurangi potensi terjadinya kecurangan jika memakai orang yang sama. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa kekuatan, bisa kelemahan. Tapi idealnya memang harus dilakukan oleh orang yang terpisah gitu ya. Untuk apa sih? Ya untuk nggak saling curiga aja gitu loh. Jadi kan kalau dilakukan oleh orang yang berbeda, ya masing-masing orang kan bisa tahu sejauh mana batas atau tanggung jawabnya. Sebagai penyetor, ya tanggung jawab saya adalah menyetorkan ke uang bank, yang nggak tahu saya terima uangnya cuma 100 juta. Jadi diputuskan saya nyetornya 100 juta. Nah itu kan bisa sebagai tanggung jawab dia, alibi dia. Termasuk dengan yang petugas menyiapkan, saya nggak tahu keluar dari saya, ini ada buktinya, saya keluar, saya sudah menyerahkan ke tim penyetor, nilainya misalnya 150 juta. Ini ada bukti tanda tangan kalau dia sudah menerima dari saya 150 juta. Kok perkara uang sampai di bank store cuma 1 juta, itu berarti sudah bukan kesalahan saya, seperti itu. Jadi bisa lebih aman lagi, lebih secure lagi kalau memang terjadi pemisahan fungsi.
Gitu ya mungkin dari saya. Kemudian berhubung di sini sudah sangat ramai dan apa namanya sudah mau Jumatan juga ya untuk kaum Adam, silahkan mandi ya, pakai baju yang wangi, pakai baju yang bersih wangi, dan ambil pecinya, siap-siap berangkat untuk sholat Jumat. Gitu ya, sampai bertemu di minggu depan. Kemudian untuk minggu depan berarti materi dari saya, baru minggu depannya lagi kelompok 3 yang presentasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.